Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ari Eksadi dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Hasna Dila Fitran, mahasiswa akuntansi blended learning dengan NIM 20250111045. Pada pemaparan materi ke sesi keempat ini, saya akan menganalisis kondisi bisnis di era pandemi dan pasca pandemi melalui pendekatan teori biaya produksi. Fokus utama pembahasan saya adalah bagaimana entitas bisnis beradaptasi untuk tetap memaksimalkan laba di tengah guncangan ekonomi yang terjadi. Berdasarkan teori biaya produksi, laba maksimum dicapai ketika pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC. Namun, saat pandemi, kurva-kurva ini mengalami pergeseran drastis. Banyak perusahaan retail fisik mengalami penurunan biaya variabel karena pengurangan produksi, namun tetap terbebani dengan biaya tetap yang tinggi, seperti sewa tempat yang tidak fleksibel. Di sisi lain, sektor kesehatan dan e-commerce justru mengalami lonjakan biaya logistik dan operasional. Situasi ini memaksa banyak perusahaan beroperasi di bawah titik impas atau break-even point demi mempertahankan keberlangsungan usaha. Memasuki masa pasca pandemi, tantangan beralih ke inflasi global. Biaya bahan baku dan energi meningkat secara signifikan yang otomatis menaikkan biaya variabel dan mendorong kurva biaya marginal ke atas. Kondisi ini menciptakan dilema bagi produsen. Jika harga jual dinaikkan terlalu tinggi untuk menutupi biaya, permintaan konsumen terancam turun. Disinilah kemampuan analisis biaya seorang akuntan sangat krusial untuk menentukan titik harga optimal agar pendapatan marginal tetap seimbang dengan kenaikan biaya marginal. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan entitas bisnis? Ada dua strategi utama yang saya sampaikan dalam tugas ini. Yang pertama, efisiensi biaya. Perusahaan harus melakukan digitalisasi dan otomasi meskipun investasi awalnya besar sebagai biaya tetap. Hal ini akan menurunkan biaya variabel per unit secara signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, metode lean production diperlukan untuk memangkas pemborosan. Kedua, optimalisasi pendapatan. Perusahaan perlu melakukan diferensiasi produk untuk meningkatkan nilai unik sehingga memiliki kekuatan untuk menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Tujuannya adalah memastikan setiap unit yang terjual memberikan kontribusi maksimal terhadap margin keuntungan. Sebagai kesimpulan, dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, bisnis tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Pendekatan analisis kepada titik MR sama dengan MC dan inovasi pada struktur biaya adalah kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Demikian pemaparan saya untuk materi sesi keempat. Saya sangat mengharapkan arahan dan koreksi dari Bapak Ari Eksandi atas analisis yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.